Mudah-mudahan dapat barokah. Kita Al-Ustaz Abbas Al-Bas fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kulla hamdin jalla an yahsurahul 'ad إذ هبانا لوجود المصطفى الهادي محمد. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Yang sangat kita hormati bersama ma'asyiral habaib, wabil khusus Fadilatul Walid Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan panjang umur oleh Allah. Yang kita hormati bersama Al-Habib Syakran Al-Aidrus. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita bersama para habaib, khususnya Al-Habib Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan panjang umur. Fadilatul Habib Naufal bin Sahab. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur. Habib Muhammad Al-Aidrus, ma'asyiral habaib, Habib Hasan Al-Kaf. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama mengadakan ihtifal peringatan Maulid bersama para habaib. Mudah-mudahan ini menambah kedekatan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam ini dicatat bahwa kita adalah umatnya Nabi yang nantinya akan mendapatkan haud, telaga yang dijanjikan oleh pecinta-pecinta para habaib. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh baginda Nabi, bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang, seandainya dia ibadah selamanya, siang hari dia berpuasa, kemudian di malam hari
Dia qiyamul lail, tidak pernah berhenti sampai jidatnya menghitam. Kemudian dia tawaf antara Ruknul wal Maqam. Setiap hari dia tawaf di depan Ka'bah. Tapi ada bobot, ada kebencian kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya pesan para hamba. Kenapa saya katakan saat ini narasi-narasi yang sudah terlalu ingin menyelewengkan para habaib, mendiskreditkan, menghina. Hati-hati para hamba. Apapun ibadah kita tidak akan melihat baginda Rasulullah SAW. Dan beliau katakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Yang celaka besok adalah orang yang tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak diberi kesempatan melihat Nabi? Orang yang ada kebencian kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya. Kita sering melihat di medsos bagaimana pelecehan para hamba. Inilah yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, dan kita berbahagia. Kita menyanjung Rasulullah SAW. Kata Syekh Mutawali Sya'rawi, bukan hanya kita, nama kita, bukan hanya nama kita yang sudah berada di genggaman baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyanjung Rasulullah, maka itu berarti nama kedua orang tuanya telah disampaikan sebagai birrul walidain. Setiap sanjungan kepada Nabi Muhammad ada malaikat khusus. Nama dan nama kedua orang tuanya. Jadi kita menghadiri maulid ini adalah ibadah paling besar. Tanpa maulidnya Nabi kita tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa maulidnya Nabi kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak akan mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tidak mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang akan menyelamatkan kita besok di yaumil qiyamah? Siapa yang akan membela kita besok di yaumil qiyamah? Di saat kata Rasulullah, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah, matahari besok di yaumil qiyamah didekatkan oleh Allah hanya sejengkal. Hanya sejengkal di kepala manusia. Hatta yablughal awaq nisfal udur. Manusia mendidih dengan telinganya, dibiarkan oleh Allah. Bukan hanya sehari, bukan hanya setahun, bukan hanya 10 tahun, 40 tahun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah umat berseliweran. Mereka mengharap uluran Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, aku pun punya salah. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup. Aku pun tidak sabar, kata Nabi Nuh. Mereka datang kepada semua nabi-nabi mereka. Bahkan datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun angkat tangan. Kenapa?
Akulah yang dituduh, yang disembah oleh mereka. Aku takut saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya siapa para hadirin yang memanggil umatnya analah. Tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbahagia. Ini para hadirin, kita disaksikan semua oleh para malaikat. Nama kita sudah berada di genggaman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bukti ini, ikatan pada malam ini, mudah-mudahan akan menyamakan kita besok di yaumil qiyamah. Qal ahadul arifin, salah satu di antara orang al-arif billah, disebutkan idza baka al-muhibbu syauqan ila nabi, kalau kita sampai meneteskan air mata karena kita rindu kepada Nabi Muhammad, kalau kita sampai menangis di saat kita menyanjung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada Rasulullah, yang tidak ada ibadah sebanding dengan nilai ibadah solawat orang itu, tidak ada. Apakah puasa, apakah sholat, tidak ada ibadah yang setara dengan solawat. Karena tidak ada ibadah di mana Allah akan bersolawat kepada mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali bi abwabis sholawat. Pintu solawat ini Allah akan bersolawat. Jadi kalau ada pecinta Rasulullah meneteskan air mata, dikatakan sebelum air mata itu jatuh, qabla an tasquta ila al-ard, tadalaggahal malaikah. Tadalaggahal malaikah. Air mata yang menetes itu, ini ditadai, diraih oleh para malaikat, para hadirin. Jadi kalau ada orang cinta, rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia meneteskan air mata, sebelum air mata yang jatuh diraih oleh para malaikat. Apa tujuan malaikat para hadirin? Meraih air mata orang yang bersolawat, menangis karena rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ta'arrada ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin diperlihatkan air mata itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan oleh malaikat, ya Rasul, ini air mata umat engkau yang mencintai engkau, yang rindu dan bersolawat saat ini. Karena kata Nabi para hadirin, umat yang terbaik, inna ahsanakum, yang terbaik, yang besok di yaumil qiyamah wa aqrabakum minni manzilah, paling dekat dengan aku. Siapa mereka? Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling terbaik, kata Rasulullah, aktarukum alayya salat, yang paling banyak bersolawat kepada kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ini para hadirin. Akhirnya apa? Setelah disampaikan kepada Rasulullah, ini umat engkau, air mata umat engkau menangis karena cinta, karena rindu, bersolawat kepadamu wahai baginda Nabi. Apa jawab Rasulullah? Ya malaikah, ana istagu aidan ilaih, aku pun rindu kepadanya, aku pun rindu kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang mencintai para mulia, para habaib. Aku pun cinta kepada mereka, kata Rasulullah. Maka benar
Jikalau Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, tahukah kalian siapa kekasihku yang aku cintai? Sahabat menjawab semua, kami wahai Rasulullah. Bukan. Bukankah kami adalah sahabat ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasul? Bukan. Antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Wajar kalau kalian beriman kepadaku melihat dikala rembulan saya panggil dan rembulan pun datang, terbelah menjadi dua. Dikala ada suatu permintaan dari seorang raja, dikala terik matahari siang, mereka minta dijadikan malam hari siang itu. Rasulullah pun dapat melakukan dengan mukjizatnya, dan engkau menyaksikan siang jadi malam, matahari jadi bulan. Jikalau kalian menerima air yang tidak ada, air yang lebih mulia. Kira-kira saya tanya, di dunia ini air yang lebih mulia, air apa kira-kira? Air Zam-Zam, air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW ini. Sudah tidak ada lagi air yang paling mulia, Pak. Di mana orang yang minum dari jari-jari air Nabi Muhammad SAW diharamkan disentuh oleh api neraka. Wajar kalian, kata Rasulullah, beriman kepadaku, engkau melihat mukjizat. Tapi kekasihku mereka yang datang nanti jauh, hidup mereka jauh, mereka belum terbit. Mereka datang nanti setelah kita semua, tapi cintanya memuncak, kerinduannya tidak tertara, kerinduannya tidak terbandingi. Itulah mereka kekasih-kekasihku. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Setelah itu malaikat para hadirin cuma yasudu ila malaila ada, air mata tadi juga dibawa lagi. Setelah diaturkan kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah mengatakan aku pun rindu kepadanya, dibawa untuk memberikan kabar kepada Al-Maula Allah Jalla Jalaluhu. Wa huwa a'lam, padahal Allah sudah tahu apa yang akan diberikan oleh Allah dikala kita bersolawat menetes air mata, dikala kita menahan kerinduan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah akan memberikan 3 perkara. Yang pertama dikatakan fa'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la'aghfiranna kulla qatrah, setiap tetesan air mata mereka saya ampuni dosanya, kafarah sana kamilah, 1 tahun sempurna. Jadi kalau kita meneteskan air mata sambil khusyuk membaca sholawat kepada Rasulullah, 1 tahun dosanya diampuni kepada Allah Subhanahu. Ini dosa kepada Allah. Kalau punya utang nyaur, Pak. Nanti kata Pak Ustaz, ya baca sholawat menangis sudah diampuni 1 tahun. Berarti utang udah lunas. Oh, jangan. Ya, utang harus dibayar. 1 tahun sempurna aku ampuni dia dengan 1 tetesan saja. Walaja'alannahu, dan aku jadikan hati mereka, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka yudhi'a bin nur. Orang kalau baca sholawat, Masya Allah, semua masalah akan diselesaikan oleh Allah. Jadi kalau ibu banyak masalah, ruwet, angin tuturanin, ya perbanyak baca sholawat, semuanya akan sirna, karena itu janji Allah. Kenapa kalau kita nggak selesai dari masalah karena kurang sholawat? Orang kalau banyak bersholawat, ya,
Hatinya akan diberi terang oleh Allah, diberi senang. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Ini Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan, sumpah. Bahkan di situ dikatakan apa itu kegelapan di yaumil akhirah, kegelapan di barzakh, kegelapan di alam kubur. Orang kalau banyak baca salawat, bahkan semua hayawan-hayawan, ulat-ulat, lintah-lintah tanah tidak akan menyentuhnya, berkat keagungan Nabi Muhammad SAW. Ini manusia agung yang dikatakan oleh Habib Ali, "Fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali." Allah tidak pernah menciptakan makhluk setara kemuliaannya dengan Nabi Muhammad, tidak ada apa. Kalau surga itu makhluk, masih lebih mulia Nabi Muhammad. Kalau arasy itu makhluk, masih Nabi Muhammad lebih mulia dari arasy. Tidak ada yang setara keagungannya dengan Nabi Muhammad, karena semua tidak akan tercipta tanpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, betapa para sahabat luar biasa cintanya kepada Rasulullah, sampai Nabi Muhammad ini, para hadirin, jubah-jubahnya ini keterangannya ada di dalam kitab Taurat, dijelaskan. Jadi kitab Taurat, Injil, semuanya kitab-kitab yang diterangkan di dalamnya, kitab semua yang diturunkan oleh Allah, semua menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Jadi mereka orang Yahudi Nasrani mengetahui tentang akhlak Nabi Muhammad itu sebagaimana mengetahui matahari. Gak mungkin mereka tidak mengenal matahari, saking terangnya para hadirin. Ada seorang Yahudi yang benci kepada Rasulullah. Benci kenapa? Islam kok begitu besar. Jadi orang di luar kita ini benci itu udah biasa kepada Nabi Muhammad. Pak, kalau sekarang ada presiden Prancis, ya bikin macam-macam, ya, kemudian kampret-kampret saat ini, ya, yang mendiskreditkan cucu-cucu Nabi, itu sudah biasa. Jadi bagaimana? Ini orang Yahudi. Apa rahasia Islam itu kok begitu cepat berkembang? Dan siapa Muhammad yang dia pelajari? Setiap malam dia baca tentang akhlaknya Rasulullah yang tidak pernah Allah menyanjung akhlak agung sebagaimana sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau khuluqun karim mungkin manusia bisa meraih akhlak yang mulia, tapi akhlak yang agung tidak akan bisa diraih oleh manusia biasa kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ini berhabis. Kalau akhlaknya bagus mungkin bisa dibuat-buat, Pak, tapi hatinya busuk. Kadang-kadang mulutnya dia tersenyum, hatinya kecut. Ya. Tapi kalau sudah akhlak agung, zahiran wa batinan, inilah hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia pelajari, tertidur ini orang Yahudi, pendeta Yahudi, para hadirin, ya, tertidur, mimpi dia dikejar untuk dibunuh. Dia lari ketakutan. Kok ada tempat yang terang, ada seorang laki-laki tampan, sangat tampan, indah, dan tidak pernah menemukan itu orang Yahudi, karena memang Rasulullah tidak ada tandingannya, Pak, tampannya. Bahkan kalau sahabat ingin ketemu Nabi di malam hari jam 12 malam yang tidak ada lampu, maka keadaannya dikatakan tidak akbalan lailan fa'ka'annama fi awali dhuhri, maka pertemuan itu sama dengan jam 12 matahari sedang jam 12 siang, Pak. Ini Nabi kita
siapa yang tidak akan rindu para habaib? Tapi ingat, Rasulullah tidak akan ketemu dengan pembenci cucu-cucunya. Sebab itu sudah nas Al-Quran. Aku gak minta apa-apa, kalian punya iman. Aku gak minta apa-apa kepada kalian, gak minta upah. Yang aku minta, kau mencintai keluargaku, kata Rasulullah SAW. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurbah. Ini Pak, hati-hati. Zaman sekarang Pak, menamakan ini gosip, menamakan pakar segala macam. Ya, untuk membuat kita benci kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setelah orang Yahudi ini dikejar mau dibunuh, dia lari. Siapa orang yang gampang dia panggil, kau kesini, kau akan selamat. Maka dia datang tempat yang terang itu, sehingga orang itu tidak mengejar untuk membunuhnya. Siapa engkau? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Terbangun ini para hadirin. Setelah terbangun, Bapak sekalian yang saya hormati, dia kena kecakapannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Harumnya luar biasa. Sampai ada sebagian istrinya, kalau Rasulullah itu tidur, ngambil keringatnya Pak taruh di botol Pak. Karena tidak ada parfum yang lebih hebat dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan harumnya Rasulullah, cintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, setelah terbangun, dia tergugah karena aku dia pernah melihat orang secakap ini. Apa benar Muhammad setampan ini? Dia datang ke Madinah, Pak. Datang ke Madinah, berhari-hari perjalanan. Sampai di Madinah, dia masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat menjawab waalaikumsalam dengan tangisan. Kenapa waktu itu para sahabat bersedih? Baru 1 minggu ditinggal Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Sayyidina Ali berdiri, siapa engkau? Saya datang dari jauh, saya ingin ketemu Muhammad. Semakin nangis menyebut Muhammad, para sahabat nangis. Bingung ini kamu Pak, apa yang terjadi? Bilang Muhammad malah nangis. Setelah Sayyidina Ali mengatakan, kalau yang kau cari adalah Muhammad Rasulullah, sudah dalam 1 minggu ini beliau sudah meninggal dunia. Allah, saya ingin ketemu beliau. Kalau saya nggak bisa ketemu dengan beliau, saya ingin melihat jubah beliau. Ternyata jubahnya ada dalam keterangan kitab Taurat Rahman. Benar nggak Nabi ini? Maka Sayyidina Ali memanggil sahabat Bilal, ya Bilal, minta kepada Sayyidah Fatimah ada jubah Nabi, suruh bawa ke sini. Inilah jubah ini yang membuat tangisan Sayyidah Fatimah para. Ini jubah setelah Rasulullah meninggal disimpan rapi-rapi. Karena Sayyidina Ali minta dan sahabat Bilal yang disuruh. Ini juga diberikan histeris. Sayyidah Fatimah menangis. Harum semerbak wanginya Rasulullah SAW. Wanginya Rasulullah membuat Sayyidah Fatimah terenyuh menangis. Menangis Sayyidah Fatimah. Teringat inilah harum ayah andanya.
Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan beliau Rasulullah SAW. Setelah dibawa oleh Sayyidina Bilal masuk ke dalam masjid, diberikan kepada Sayyidina Ali, maka oleh Sayyidina Ali diperlihatkan pada tamunya, pada orang Yahudi, Pak. Setelah dibuka, loh, benar, Muhammad bin Abdullah ini benar-benar Nabi. Dikatakan dalam kitab Taurat, jubahnya ditempel dengan 12 tempelan. Rasulullah jubahnya ditempel 12 gigi, Pak. Saya, ini Rasulullah. Padahal Allah janji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diinginkan Nabi Muhammad diberi oleh Allah. Minta apapun. Pernah dikala Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sudah semakin pucat karena 3 bulan dapurnya tidak pernah menyala, Pak. Setiap hari Rasulullah makan kurma air. Ya Rasul, kok kelihatan pucat ya Nabi? Apakah hari ini bisakah kita minta kepada Allah rezeki supaya kita diberi makan, kan? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, seandainya aku minta itu Uhud itu, Pak, di kota Madinah itu gunung, makanya dikatakan Uhud menyambung 6 kilometer panjangnya, Pak. Seandainya itu Uhud aku minta jadi emas untukku, pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diberi. Bagaimana, Pak? Inilah baginda Rasulullah SAW, tapi jubahnya tidak seperti Habib Zaki, cakep. Ya, apalagi sorbannya, ya. Ibu di medsos nanti disuruh beli lagi. Ini jubah Rasulullah ditempel 12 gigi, para habib. Dikatakan dalam kitab Taurat, benar Muhammad ini Nabi. Dikatakan jubahnya ditempel 12 tempelan, para habib. Harumnya semerbak. Kalau begitu ya Ali, kaifan Islam, bagaimana saya bisa masuk Islam? Maka kata Sayyidina Ali, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat, para habib. Dia rohib, pendeta Yahudi. Setelah itu bagaimana dia? Kalau begitu saya tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, maka tunjukkan di mana musalahnya, di mana kuburannya. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebab janji Nabi, man zarani ba'da wafati kaman zarani fi hayati. Siapapun yang datang ziarah kepadaku setelah aku wafat, sama saja dia datang saat aku masih hidup. Mudah-mudahan kita semua. Man zarani wajabat lahu syafaati. Orang yang ziarah karena cinta kepadaku, pasti aku tolong, kata Rasulullah. Siapa lagi yang akan berikan pertolongan, Pak? Ibu kita, di yaumil kiamah tidak mengenal kita. Orang tua kita tidak mengenal kita. Suami tidak mengenal istrinya. Nafsi-nafsi. Belum tentu mereka selamat, para hadirin. Tapi karena kita punya junjungan Nabi Muhammad SAW, insya Allah semuanya akan ditolong oleh beliau Rasulullah SAW. Karena ibadah kita nggak bisa kita andalkan. Apa yang bisa kita andalkan, Pak? Sholat kita nggak pernah khusyuk, ibadah kita nggak pernah khusyuk, ya, sedekah kita pelit, para hadirin. Tidak ada yang bisa diandalkan untuk bisa masuk surga kecuali mahabbah kita malam ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persambungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, setelah orang Yahudi diantar ke makamnya Rasulullah, dia katakan, ya Tuhan, ya Allah, saya datang sini ini ingin ketemu dengan Nabi Muhammad yang aku ketemu dalam mimpi yang begitu cakep. Ya Allah, kalau kami gak ketemu di dunia, izinkan kami saat ini ketemu di alam barzah, alam kubur. Geblak, Pak, yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Inilah cinta yang asalnya benci menjadi orang yang husnul khatimah.
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang husnul khatimah daripada Rasulullah, pecinta para habaib, dan mudah-mudahan kita semua masih dipanjangkan umur sampai tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik, maulid-maulid tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih rahmat dan barokah. Dan insya Allah sebagaimana Habib Ali Al-Habsyi dalam doanya, pertemuan kita dalam maulid ini akan menolak segala macam penyakit corona. Katakan Habib Ali, waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin min jami'il balaya. Yang penting kita yakin ini Habib Ali, waj'alna ya Rabb fil hisnil hasin min jami'il balaya. Tidak ada corona ini kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara, kita lanjutkan acara sedikit. Sohibul Bait minta Fatihah dan doa selamat atas keselamatan atau doa selamat tempat baru, rumah baru, yang mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah. Berkat pembacaan maulid, rumahnya berkah, yang menghuninya berkah, keluarganya berkah, anak cucu cicitnya berkah, dan apapun yang digunakan dalam tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita mintakan kepada Al-Habib Muhammad Al-Idrus untuk membaca doa selamat. Kepada beliau dipersilakan. اللهم نسألك سلامة الدين وعافية الجسد وجنة وتوبة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن نصر الخصوص وصاحب البيت. اللهم هونا في سكرة الموت ولا تتمنى في السكرة ولا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك ربنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, infak pada malam hari ini mendapatkan 2.700.000.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyumbang dapat barokah dunia akhirat. Insyaallah besok kita siap lanjut. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti penutupan arba'in ya kita infokan dari sekarang tiap malam. Insyaallah dana yang terkumpul akan kita gunakan untuk penutupan Maulid Arba'in. Insyaallah akan dilaksanakan tanggal 27 Jumat malam Sabtu. Insyaallah karena kita tidak bisa di dom, banyak halangan di gedung dom, insyaallah kita berkumpul di Tumalitis. Penutupannya di Tumalitis insyaallah ya, ada akad nikah dan tasmiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.